Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Bapak harap kalian semua dalam kondisi sehat. Pada video ke-6 ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus. Jadi masih lanjutan dari video sebelumnya. Untuk kelas 8 semester 1 yang akan disampaikan oleh saya yaitu Bapak Alamsa SPD. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Kita masuk ke materi pertama, yaitu persamaan garis Y sama dengan MX. Y sama dengan MX ya. M-nya di sini. Kalian masih ingat video sebelumnya apa M di situ? Ya, M di sini artinya adalah gradien ya, lambangnya M atau koefisien dari X ya. Jadi M ini koefisien dari X atau bilangan yang berada di depan X ya, itulah yang disebut dengan M atau gradien. Ini berlaku untuk titik yang melewati titik pangkal yaitu O 0,0. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar di bawah ini dan tentukan persamaan garis G. Nah, jadi di gambar ini kalian perhatikan ada garis yang berwarna hijau namanya garis G. Garis ini melewati titik pangkal. Nah, yang disebut titik pangkal itu ini, titik tengah koordinat kartesius ya. Ini namanya titik pangkal. Kemudian bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Kalian perhatikan baik-baik caranya. Yang pertama, rumus yang digunakan masih sama dengan rumus yang ada di video sebelumnya, yaitu M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Oke, kita mulai. Begini ya, garis G ini juga melewati sebuah titik. Nah, titik ini koordinatnya adalah 3,5. Jadi begini, kita buat lintasan nanti startnya dari titik 3,5 ini, startnya dari sini, nanti finishnya di titik pangkal, nanti finishnya di sini. Jadi geraknya, garisnya bergerak ke bawah dulu. Setelah itu garisnya akan bergerak ke sebelah kiri ya. Jadi startnya dari titik 3,5, finishnya di titik pangkal yaitu 0,0. Sekarang kita hitung berapa jarak dari atas ke bawah, berapa langkah dari atas ke bawah tadi. Ternyata 5 langkah. 5 langkah itu dari mana? Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 langkah dari titik start ke bawah. Kemudian berapa langkah arahnya belok ke kiri tadi? Ternyata 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Setelah itu kita tuliskan ke dalam rumus 5 langkah ke bawah dibagi 3 langkah ke kiri ya, atau Y per X. Jadi yang langkah ke bawah ini jadi Y, kemudian yang langkah ke kiri ini jadi X ya. 5 langkah ke bawah di pelajaran sebelumnya, di video sebelumnya, arah ke bawah itu berarti tandanya negatif. Kemudian ini 3 langkah ke kiri, arah ke kiri juga negatif ya. Jadi negatif 5 dibagi negatif 3, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Jadi positif 5 per 3. 5 per 3 bisa diubah ke dalam pecahan campuran menjadi 1, 2 per 3. Kita tulis bentuk umumnya tadi ya, di bentuk yang ini Y sama dengan MX. Kita tulis di sini ya, ini Y sama dengan MX. Kemudian M-nya, gradiennya diganti ini tadi, gradiennya atau M-nya diganti 1, 2 per 3. Jadi 1, 2 per 3 ditulis di depan variabel X ya. Jadi jawabannya adalah Y sama dengan 1, 2 per 3 X. Nah ini dia ya, ini jawabannya. Nih, Y sama dengan 1, 2 per 3 X. Jadi persamaan garis G yang berwarna hijau ini adalah Y sama dengan 1, 2 per 3 X. Sekarang kita ke soal nomor 2. Gambarlah garis H dengan persamaan Y sama dengan negatif 1, 1 per 3 X. Nah, di sini di video sebelumnya sudah ada soal tentang menggambar. Tetapi bedanya kalau di sini kita tidak menggunakan tabel bantuan ya. Perhatikan, kita mempunyai cara lain untuk menggambar. Kita tulis ulang soalnya, Y sama dengan negatif 1, 1 per 3 X. Dari sini kita bisa tahu bahwa gradiennya ya, yang jadi gradien adalah ini. Ya, yang jadi gradien adalah ini, koefisien dari X atau bilangan yang ada di depan variabel X. Ya, negatifnya diikutkan ya. Jadi gradiennya adalah negatif 1, 1 per 3. Bisa diubah ke pecahan biasa, negatif 4 per 3. Negatif 4 nya bisa kita letakkan aja di atas, jadi negatif 4 per 3.
Kemudian kita masukkan rumus gradien yang ada di video sebelumnya, yaitu M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, kemudian di sini di atas itu Y, berarti ini akan jadi Y, yang di bawah X. Nah, jadi Y-nya berapa jadinya? Y-nya negatif 4, ini Y, kemudian X-nya 3. Nah, ini dia, kita sudah disiapkan bidang kartesiusnya. Nanti kita gambar ke dalam bidang kartesius tersebut. Kita mulai dari titik O 0,0 ya. Jadi kita mulai dari tengah. Nah, ini sudah ada titiknya pas di tengah-tengah bidang kartesius. Buat titik itu dulu. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yang ini kita pindahkan, yaitu negatif. Tadi Y-nya negatif 4 ya. Dari mana ini tadi? Ini tadi ya, Y-nya negatif 4. Berarti 4 langkah ke bawah. Nah, karena tandanya negatif, itu arahnya ke bawah. Kemudian Y ini geraknya ada 2, ke atas atau ke bawah. Ke atas kalau Y-nya positif, ke bawah kalau Y-nya negatif. Karena ini Y-nya negatif, berarti gerakannya ke bawah. Jadi titik start kita dari sini. Ini titik startnya, titik pangkal. Kita ke bawah 4 langkah. Oke, ini sudah ada arah panah ke bawah sebanyak 4 langkah ya. Nah, 4 langkah ke bawah. 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu X-nya sama dengan 3. Ini tadi X-nya sama dengan 3. X ini ya, gerakannya ke kanan atau ke kiri. Nah, kanan jika positif, kiri jika negatif. Karena ini positif 3, berarti kemana? Ya, ke kanan. Ya, ke kanan 3 langkah. Jadi dari sini, nah dari sini kita gerak ke kanan 3 langkah. Oke. Itu arah panahnya sudah, gerakan ke kanan sebanyak 3 langkah ya. 1, 2, 3. Nah, sampai di sini stop. Jadi inilah titik finishnya. Nah, ini ada titik merah di sini, inilah titik finishnya. Nah, ini koordinatnya ya. Jadi kita start di titik pangkal, finishnya di sini. Nah, langkah selanjutnya ambil penggaris, hubungkan titik pangkal ini tadi, titik start dihubungkan dengan titik yang baru dibuat itu tadi. Kalian hubungkan. Oh iya, ini 3, negatif 4 dari mana? Ketiganya dari sini, ini 3. Negatif 4-nya dari mana? Dari sini ya. Jadi titiknya 3, negatif 4. Silakan ambil penggaris, hubungkan titik pangkal sama titik yang baru aja dibuat tadi. Nah, jadi seperti ini garisnya. Kalian boleh perpanjang sampai ke atas, tidak apa-apa. Setelah itu kalian namai, yaitu garis H ya, karena yang ditanya di soal garis H. Setelah itu, nah pertanyaannya ini tadi, persamaannya Y sama dengan negatif 1, 1/3X. Silakan tulis di sini ya. Nah, udah selesai ya. Jadi inilah cara menggambar persamaan garis tanpa menggunakan tabel bantuan. Selanjutnya bagian kedua, persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Kita sudah bahas yang tadi persama garis Y sama dengan MX. Y sama dengan MX tadi melewati titik apa? Ada yang masih ingat? Iya betul ya, melewati titik pangkal. Nah, ini ada plus C-nya. Gimanakah bedanya? Oke, kalian simak penjelasan saya. Y sama dengan MX plus C. M yang ada di sini sama seperti tadi. Artinya apa M? Ya, M itu artinya adalah gradien, atau bisa dibahasakan lain yaitu koefisien X atau bilangan yang ada di depan variabel X. Itulah yang namanya gradien, dan gradien lambangnya M. Kemudian untuk Y sama dengan MX ini dia melewati titik 0,C ya. Jadi beda ya, kalau tadi Y sama dengan MX melewati titik 0,0, kalau Y sama dengan MX plus C ini dia melewati titik 0,C. 0,C itu seperti apa? Nah, kita lihat nanti di penjelasan selanjutnya. Kita ke contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan persamaan garis I. Ini ada garis ya, namanya garis I, warnanya orange. Nah, bedanya kalau tadi garis melewati titik pangkal ya, kalau sekarang garisnya melewati titik 0,C. 0,C itu mana ini? Ya, jadi 0,C itu dia melewati sumbu Y. Sumbu Y itu garis yang ada dari atas ke bawah, ini namanya sumbu Y ya. Ini semuanya sumbu Y. Jadi dia melewati garis sumbu Y di titik 0,C. Nah, 0,C di sini. Oke, kita jawab. Rumus yang digunakan sama, M sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Kemudian ini jadi titik start ya, startnya ini, finishnya nanti di sini ya. Nah, kita mulai. Ini sudah ada panah dari atas ke bawah sampai sini. Setelah itu panahnya ke arah mana?
Oh, jaraknya dulu, ternyata jaraknya 4 langkah ya. 4 langkah dari mana ini? 1, 2, 3, 4 langkah. Jadi dari atas ke bawah sini ya 4 langkah. Kemudian gerak ke kanan. Nah, gerak ke kanan berapa langkah itu? Ternyata 4 langkah ke kanan ya. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke dalam rumus. 4 langkah ke bawah dibagi 4 langkah ke kanan ya. Ingat bawah ini Y, kemudian kanan X. Jadi 4 langkah ke bawah, bawah itu nilainya negatif ya, jadi negatif 4. 4 langkah ke kanan, kanan itu nilainya positif, jadi positif 4. Jadi negatif 4 dibagi positif 4, negatif 1. Jadi gradiennya negatif 1. Nah, setelah itu garis I ini melalui 0,6, ini tadi saya sebutkan 0,6, maka C nya 6. Kenapa? Karena ini yang jadi C ya, jadi C nya adalah 6. Nah, kita masukkan ininya, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Kita tulis di sini. M nya diganti negatif 1, ini tadi negatif 1 nya. C nya diganti 6, ini tadi 6 nya ya, jadi Y sama dengan negatif 1X plus 6. Negatif 1 di yang koefisien 1 atau bilangan 1 yang ada di depan variabel X ini tidak ditulis, tidak apa-apa, jadi berubah menjadi Y sama dengan negatif X tambah 6 ya. Selesai. Jadi begitu cara menentukan persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis berikut. Kita mulai bahas yang A dulu. Garis gradiennya 4 melalui titik 0,-7 ya. Di sini tidak ada gambar, tetapi keterangannya jelas ya. Ada gradiennya, ada titik yang dilewatinya. Kita kerjakan. Sebelumnya kita ingat dulu kalau gradien itu lambangnya M. Kemudian nanti dia melalui titik 0,C ya, 0,C. Jadi dari sini kita tahu bahwa M-nya berapa? 4 ya. Ini jadi M. M-nya 4. C-nya negatif 7. Dari mana negatif 7 ini? Ini yang jadi C ya, negatif 7. Setelah itu kita masukkan ke bentuk umumnya, Y sama dengan MX plus C. M diganti 4 dan C diganti negatif 7. Nah, ini bisa ditulis jadi seperti ini, Y sama dengan 4X dikurang 7. Kenapa? Ini tambah atau positif, ini ada negatif, kalau dikalikan positif dan negatif ya, bisa juga ditulis kurang. Jadi Y sama dengan 4X kurang 7. Sekarang kita ke yang B. Caranya sama ya. Dari sini kita ketahui kalau gradiennya atau M-nya ini negatif 3 1/2 dan C-nya ini ya 5. Ini ikut C. Ini kita masukkan ke bentuk umumnya, Y sama dengan MX plus C. M-nya diganti negatif 3 1/2 dan C-nya diganti 5. Sehingga jawabannya adalah Y sama dengan negatif 3 1/2X ditambah 5. Kita lanjutkan ke bagian yang ketiga, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Perhatikan gambar yang ada di slide. Ada sebuah titik, katakanlah titik P, koordinatnya X1, Y1. Ini ada di terletak pada bidang koordinat kartesius. Kemudian ada garis G, ini dia garis G-nya. Garis G ini melalui titik P. Jadi ada garis G melewati titik P itu tadi. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah cara mencari persamaan garisnya? Jadi rumus yang digunakan adalah ini ya. Y kurang Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1 tutup kurung. Dimana X1 ini ditaruh di belakang dan Y1 nya taruh di depan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Yang pertama, nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik A negatif 2,1 dan gradiennya 2. Langkah pertama, titiknya ini ditulis ulang dulu. Kemudian kita tentukan. Nah, yang di depan, bilangan yang di depan ini jadi X1. Bilangan yang ada di belakang jadi apa? Y1. Ya, jadi X1 Y1. Kita tulis bilangannya berapa? X1-nya negatif 2. Dari mana negatif 2 ini? Y1-nya 1. Dari mana ini? Dia 1. Setelah itu apalagi yang diketahui? Ya, gradiennya 2 ya, atau M-nya sama dengan 2. Nah, setelah yang diketahui ditulis. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Nah, rumusnya sama-sama di atas. Y
sama tanda kurang ini tetap tidak diganti, X sama tanda kurang ini tetap tidak diganti. Jadi yang diganti yang mana? Y1 ini diganti, M ini diganti, X1 juga diganti. Ya, perhatikan. Y1 nya diganti 1. Kenapa? Karena ini tadi 1 ya. Nah, M diganti 2. Kenapa 2? Ini tadi 2. Dan terakhir negatif 2. Kenapa negatif 2? Ini tadi ya, negatif 2. Setelah itu kita sederhanakan ya. Ini ada kurang baru ketemu negatif, ini berubah jadi apa? Tambah ya atau positif. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Ingat pelajaran kelas 7 ya. Jadi ini cara mengerjakannya, ini dikalikan satu-satu, 2 kalikan ke X, baru 2 kalikan lagi ke 2 ya. Nah, ini dia 2 kali X hasilnya 2X, 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini tambah, ini juga tambah. Setelah itu Y-nya kita biarkan dia berada di sebelah kiri, sendirian. Yang ini pindah ya, negatif 1, kurang 1 ini kita pindah ke sebelah kanan menjadi apa? Tambah 1. Selanjutnya ini bisa dijumlahkan ya. Jadi hasil terakhirnya adalah Y sama dengan 2X tambah 5. 5 dari mana? 4 tambah 1 adalah 5. Kita ke contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,-6 sejajar dengan garis yang bersamaannya 3X dikurang 2Y sama dengan 8. Pertama-tama kita tulis dulu titik yang diketahui, yaitu titik 4,-6. Yang di depan, bilangan yang di depan jadi X1, bilangan yang di belakang jadi apa tadi? Y1. Kita tulis bilangan-bilangannya, ini dia 4, ini 4 ya, negatif 6, ini negatif 6. Nah, kalau soal sebelumnya tadi, soal nomor 1 ada gradiennya. Kalau ini, ya ini gradiennya tidak ada. Jadi bagaimana? Ya kita harus cari dulu. Kita buat permisalan. Kalau garis yang ini nih ya, ini kita ibaratkan garis 1 atau disingkat G1. Kemudian garis yang ditanyakan, garis hasil dari soal ini nanti kita sebut G2. Kemudian di soal ada kata sejajar ya. Nah, jadi G1 akan sejajar dengan G2 atau ditulis G1 lambangnya tanda garis miring ditulis 2 kali ya. Ini artinya sejajar dengan G2. Di video sebelumnya gradien G1 sama gradien G2 kalau sejajar sama dengan ya. Ya, jadi bisa ditulis M1 sama dengan M2. Ya, jadi kalau garis sejajar itu gradiennya sama. Jadi tandanya di sini sama dengan. Kita tentukan dulu M1-nya atau gradien pertama. Kita tentukan dari persamaan yang di soal ini, 3X kurang 2Y sama 8. Ini caranya sama dengan video sebelumnya ya. Ini bentuk umumnya. Coba kalian bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. A-nya jadi berapa? 3 ya. Nah, B-nya berapa? 2. Tapi ada tanda kurang. Kita ambil kurangnya, dia berubah jadi negatif. Jadi negatif 2. Jadi A-nya 3, B-nya negatif 2. Kita masukkan ke rumus, M sama dengan negatif A per B. Negatif yang ada di rumus ditulis ulang. A-nya 3 ditulis di sini, B-nya negatif 2 ditulis di bawah. Sehingga negatif 3 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif positif. Jadi hasilnya positif 3 per 2. Jadi gradiennya positif 3 per 2 atau bisa disingkat M1-nya adalah 3 per 2. Nah, M1-nya kita sudah dapat. Selanjutnya nyari apa? Selanjutnya kita cari M2-nya. Pakai rumus ini ya. Nah, karena tadi garisnya sejajar, jadi M1 sama dengan M2. M1 berapa tadi? M1 3 per 2. Nah, jadi M1 3 per 2. M2 berapa? Karena sama dengan, berarti M2 juga sama. Berapa? 3 per 2. Langkah terakhir, kita sudah mau menyelesaikan soalnya ya. Kita mau membuat persamaan garis 2 atau G2-nya. Nah, ini dia rumusnya sama seperti tadi. Y sama tanda kurang ini tetap, X sama tanda kurang ini juga tetap. Yang diganti itu ini Y1, M2 sama X1 ini kita ganti ya. Y1 diganti negatif 6. Kenapa negatif 6? Kenapa? Ini ya. Nah, negatif 6-nya dari sini. M2 diganti 3 per 2 dari mana ini? X1 diganti 4. 4 dari mana ini? Nah, setelah diganti semua seperti ini jadinya.
Kemudian kita sederhanakan, di sini ada tanda kurang ya, ketemu dengan negatif, berubah jadi apa? Ya, jadi positif ya. Jadi Y tambah 6 sama dengan 3/2 X kurang 4. Nah, setelah itu kita rubah jadi seperti ini. 2 yang ada di sini, nah ini taruh di depan sini. Kemudian 3-nya ini, 3 yang di atas ini tadi ditulis jadi seperti ini, jadi sejajar ya. Nah, setelah ini kita kerjakan seperti soal di SMP dulu, di kelas 7 maksud saya, maaf. 2 dikali Y sama 2 dikali 6. Nah, 2 kali Y sama 2 kali 6. 2 kali Y berapa? 2Y. 2 kali 6 12. Ini positif. Ini juga sama, 3 ke X dan 3 juga ke 4. Hasilnya 3X dikurang 12 ya. Setelah ini yang kita lakukan adalah yang ada variabelnya X sama Y ditaruh di sebelah mana? Kanan. Yang tidak ada variabelnya ditaruh di sebelah kiri ya. Pembatasnya ini sama dengan, kita mulai 3X sudah ada di sebelah kanan, ditulis ulang aja di bawah sini. Di sini ada plus 2Y, positif 2Y, tapi posisinya di sebelah kiri, kita pindah, geser ke sebelah kanan, dia menjadi berubah tanda jadi kurang 2Y. Kita lanjut lagi. Di sini ada positif 12 atau tambah 12, ditulis aja di bawah sini tambah 12 lagi. Yang pindah tuh ini. Nah, ini yang pindah ya, kurang 12 pindah di sini jadi positif 12. Setelah itu dihitung, yang bisa dijumlahkan hanya ini aja, jadi 24. Kemudian ditukar posisinya, 3X kurang 2Y sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri, 24 di sebelah kiri pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadi selesai, begitu cara mengerjakannya. Sekarang kita ke soal nomor 3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 6, negatif 8 tegak lurus dengan garis yang persamaannya 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0 ya. Bedanya sini ada kata tegak lurus. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Perhatikan baik-baik. Cara langkah pertama masih sama ya. Ini ditulis kembali aja. Ya, di depan X1, di belakang X2 Y1. Kemudian ini bilangannya, X1-nya negatif 6 dan Y1-nya negatif 8 ya. Ini negatif 6 dari mana? Ini negatif 6, negatif 8 dari sini. Gradiennya tidak ada ya, jadi harus dicari terlebih dahulu. Sama caranya, kita misalkan ini sebagai G1, yang ini jadi G1. Kemudian nanti jawaban dari pertanyaan ini kita misalkan G2. Nah, di sini G1-nya tegak lurus dengan G2. Nah, tegak lurus lambangnya seperti ini. Jadi G1 tegak lurus G2. Nah, ini rumusnya. Rumus ini ada di video sebelumnya ya. Kalau gradien G1 dikalikan gradien G2 hasilnya negatif 1, atau rumusnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini ada di video sebelumnya. Kita cari M1 dulu. Cari M1 dari persamaan garis ini. Ya, 2X tambah 5Y tambah 10 sama dengan 0. Kita rubah dulu menjadi seperti ini. Agak karena kita mau arahkan ke sini. Nah, kita mau arahkan ke sini, jadi dirubah dulu seperti ini. 2X yang pindah tambah 10 ini kita pindahkan melewati sama dengan berubah menjadi negatif 10 ya. Jadi positif atau tambah berubah menjadi negatif 10. Nah, coba kalian perhatikan ini dengan ini ya. Sudah sama bentuknya. Sehingga A yang menjadi A yang mana? 2 ya, 2 jadi A. Yang jadi B yang mana? 5. Kita tulis di sini A-nya 2, B-nya 5, masukkan ke rumus. Negatif yang ada di rumus ditulis ulang jadi negatif 2/5, bisa juga ditulis jadi seperti ini ya. Jadi gradiennya negatif 2/5 atau M1-nya sama dengan negatif 2/5. Sekarang kita cari M2-nya. Kita gunakan rumus yang ini tadi ya, rumus yang ada di video sebelumnya, yaitu M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Karena M2 yang ditanyakan, jadi rumusnya dibalik, ditukar negatif 1 dibagi M1. Jadi negatif 1 ini dibagi ini ya. Nah, kenapa bagi? Karena lawannya kali, bagi. Kita lanjutkan. Negatif 1 yang ada di rumus ini ditulis ulang aja di sini. Dibagi M1-nya negatif 2/5 dari mana? Ini tadi ya. Nah, ini tadi negatif 2/5 ditulis di sini. Selanjutnya
Karena ini pecahan, dalam pembagian pecahan bagi diubah jadi apa? Kali. Nah, bagi diubah kali baru ditukar. Ya. Ini 2-nya di atas, 5 di bawah. Ditukar ya. Jadi 5-nya di atas, 2-nya di bawah. Baru kalian kalikan. Negatif 1 dikali negatif 5/2. Negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya positif 5/2. Langkah terakhir, kita cari persamaan garisnya. Rumusnya masih sama yang tadi ya. Y sama tanda kurang tetap, X sama tanda kurang tetap. Yang kalian ganti itu X1 diganti, M2 diganti, X1 diganti. Hasilnya seperti ini. Y1 diganti negatif 8. Dari mana negatif 8? Ini negatif 8-nya. M2 nya diganti 5/2. Mana 5/2-nya? Ini 5/2-nya. X1 nya diganti negatif 6. Mana negatif 6-nya? Ini negatif 6-nya. Oke ya. Setelah ini kita sederhanakan bentuknya. Kurang sama negatif ini berubah jadi tambah. Setelah itu diapakan? Nah ya, 2 yang ada di bawah sini taruh di depan sini. Kemudian 5 yang ini tadi taruh di sejajar dengan soal. Baru dibuat perkalian. Ya, 2 kali Y untuk pelajaran kelas 7, 2 kali 8. 2 kali Y 2Y, 2 kali 8 16, ini tambah. Yang di sebelah kanan juga 5 ke X, 5 kalikan ke 6. Ya, tuh sama ya. Selanjutnya yang ada variabelnya taruh semua di sebelah kanan, yang tidak ada taruh di sebelah kiri ya. Jadi 5x yang ada di atas ini tulis aja lagi di bawah karena sudah sama-sama ada di kanan. Positif 2y ada di kiri, pindah ke kanan menjadi kurang 2y. Tambah 16 atau positif 16 taruh aja di sini, tetap aja ya. Cuma tanda tambahnya, operasi tambahnya hilang karena dia ditaruh di depan. Nah ini dia tambah 30, pindah ke sebelah kiri menjadi kurang 30. Setelah itu dihitung, yang dihitung ini aja, 16 dikurang 30 negatif 14 ya. Ini ditulis ulang aja, baru ditukar posisinya seperti ini. Nah karena ini tadi soalnya ada sama dengan nolnya, nah ini kita buat juga sama dengan 0. Nah, caranya bagaimana? Negatif 14 ini kita pindah, awalnya di sebelah kanan kita pindah semua ke sebelah kiri. Jadi negatif berubah jadi positif atau tambah 14. Tempat ini tadi jadi kosong ya, jadi ditulis saja 0. Jadi jawabannya 5x dikurang 2y tambah 14 sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke bagian yang keempat, persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Perhatikan gambar yang ada di slide di video ini. Ada 2 titik, yaitu titik P dan titik Q. Ada di bidang kartesius, bidang koordinat kartesius. Kemudian ada sebuah garis, yaitu garis G. Nah garis G ini tepat melewati 2 titik ini. Bagaimanakah persamaan garisnya? Persamaan garisnya adalah seperti ini ya. Y kurang Y1 dibagi Y2 dikurang Y1 sama dengan X kurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Kita, untuk lebih jelasnya kita lihat kalian lihat contoh berikut. Ada sebuah persamaan garis, ada sebuah garis yang melewati titik A negatif 2,5 dan B 4, negatif 3. Berapakah persamaan garisnya? Pertama, ya ini ditulis ulang, titik A ini tulis ulang negatif 2,5. Yang di depan jadi apa? X1, yang di belakang jadi Y1. Ini dia angkanya, bilangannya ya. Di depannya negatif 2, X1 negatif 2, Y1 nya 5 dari sini. Selanjutnya titik B. Nah titik B kita buat juga sama seperti titik A tadi. Bedanya yang di depan dia X2, kalau ini tadi X1. Kemudian yang belakang apa? Ada yang tahu? Ya Y2 ya. Jadi itu bedanya, kalau ini tadi Y1 ini Y2. Baru ditulis bilangannya, X2 nya 4. Dari mana 4 ini? Bilangannya di depan 4, Y2 negatif 3 ini. Negatif 3 yang di belakang. Selanjutnya kita tulis rumusnya. Ini rumusnya sama dengan yang di atas. Ntar ini saya hapus dulu ya. Nah Y sama tanda kurang ini tetap, X sama tanda kurang ini tetap. Jadi yang diganti adalah Y1 diganti, X1 diganti, Y2 diganti, Y1 diganti, X2 diganti, dan X1 juga diganti.
Untuk lebih jelasnya lihat cara mengerjakannya. Nah, ya. Y1 diganti Y1 diganti 5. 5 dari mana ini? 5 ya. Nah, ini 5 juga di sini. X1 diganti negatif 2. Ini negatif 2. X1 ini, nah ini negatif 2 ya. Nah, ganti negatif 2. Dan Y2 diganti negatif 3. Mana negatif 3 ini? Negatif 3. Kemudian X2 diganti positif 4. Ini positif 4. Setelah itu dimasukkan ya bilangannya. Kemudian di sini ada beberapa, ada yang ada ketemu kurang baru tanda negatif, dia akan berubah jadi apa? Nah, jadi seperti ini ya bentuk sederhananya. Nah, setelah itu penyebut yang ini sama ini bisa dihitung. Nah, hasilnya ini negatif 3 dikurang 5, hasilnya ini negatif 8, 4 tambah 2, 6. Yang di atas tidak bisa dihitung ya, karena itu bentuk aljabar. Setelah ini dilakukan perkalian silang. Apa itu perkalian silang? Nah, jadi 6 yang ada di sebelah kanan pindahkan ke sebelah kiri. 6-nya ada taruh paling depan sini. Nah, kemudian 8 yang negatif 8 yang ada di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, ditulis negatif 8 sini. Di depannya kurung. Setelah itu dibuat lagi seperti ini. Seperti pelajaran di SMP, 6 kali Y 6 kali 5 ya. Hasilnya berapa? 6 kali Y 6Y 6 kali 5 30 ya. Ini tandanya kurang, itu juga kurang. Selanjutnya ini juga sama, negatif 8 kalikan ke X, negatif 8 kalikan ke 2. Nah, ini negatif 8X 16. Pertanyaan Bapak, kenapa di sini tandanya kurang, sini tambah? Nah, ada yang tahu? Kenapa? Ya, karena operasi perkalian ya. Negatif 8 dikali 2. Berapa negatif 8 kali 2? Negatif 16 nya. Negatif 16, negatifnya itu kita rubah jadi kurang. Jadi kurang 16. Kalau hasilnya positif ya di sini jadi tambah. Karena ini hasilnya negatif, di sini jadi kurang. Selanjutnya yang ada parabelnya kita taruh di sebelah kiri. Ya, kenapa? Karena dia di sini dia negatif. Jadi biar dia positif kita taruh sebelah kiri. Kalau tadi kan semuanya di sebelah kanan. Karena di sini nilai yang ada variabel x-nya positif. Karena ini negatif kita taruh aja sebelah kiri agar dia bernilai negatif. Ya, kita mulai. Negatif 8x ini pindah jadi positif 8x. 6y yang ada di sini turun aja, tulis ulang jadi tambah 6y. Negatif kurang 16 turun ya, tulis ulang jadi negatif 16. Di sini tadi jadi kurang, di sini jadi negatif. Kemudian di sini kurang 30, pindah ruas menjadi tambah 30. Nah, setelah itu ini bisa dihitung, negatif 16 tambah 30 sama dengan 14. Dari mana 4x tambah 3y sama dengan 7? Dari sini ya, ini bisa dibagi 2. Nah, ntar diperbaiki dulu tandanya. Ini sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. 6 dibagi 2 3, dan 14 dibagi 2 7. Jadi bisa juga ditulis 4x tambah 3y tambah sama dengan 7. Nah, kalau mau dibuat sama dengan 0 begitu jadinya. 7 yang ada di sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, positif 7 berubah jadi kurang 7. 4x tambah 3y kurang 7 sama dengan 0. Mau kalian kerjakan sampai di sini saja tidak apa-apa. Mau dikerjakan sampai di sini boleh ya. Dah, itulah tadi materi kita di video ke-6 ini. Selanjutnya ini tugas. Untuk mengerjakannya ini silakan diputar ulang video ini. Kalian amati lagi contoh-contoh soal yang tadi ya. Ini cara mengerjakannya sama dengan dicontoh. Kalian kerjakan ini di buku streaming dulu, di bagian tengah buku streaming. Jika sudah selesai nanti lembaran buku streamingnya dilepas, dirobek. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya. Ini nanti dikumpulkan di bulan November. Soalnya tidak usah ditulis, kalian langsung aja jawabannya, tapi jawabannya pakai cara ya. Nah, ini semuanya sudah ada di contoh soal. Ini Bapak ganti angkanya aja, ini caranya mirip ya. Jadi selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan soal ini. Demikianlah video ke-6 ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.